Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu anzilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Saudara saya, salah satu cara untuk mengukur kualitas keislaman seseorang dan masyarakat, maka antara lain bagaimana kepedulian mereka sholat 5 waktu di masjid. Begitu istimewanya dan pahala yang Allah berikan yang luar biasa dan manfaat lainnya. Maka kaum pria di era Rasulullah SAW tidak ada yang berani satupun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, terkecuali orang-orang yang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Dikisahkan saudara saya, seorang sahabat yang buta total mimaktum, mengadu kepada baginda Nabi lantaran fisiknya dan rumahnya jauh serta tidak ada penuntun baginya. Bagaimana ketika mengadu kepada baginda Nabi, apakah antum mendengarkan adzan? Naam. Kemudian beliau bersabda, qala ajib, tidak ada keringanan, tidak ada rukshoh bagimu. Kemudian diriwayatkan juga ketika beliau sakit yang amat parah membuat wafat beliau, kisah terakhir, beliau tetap menaklukkan sholat berjamaah di masjid walaupun beliau dipapah 2 sahabatnya. Saudara saya, bertalian sholat berjamaah di masjid, maka ayat-ayat banyak diterangkan di dalam Al-Quran. Antara lain surat kedua Al-Baqarah ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar rafi'in. Di penghujung ayat tersebut diterangkan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Menurut Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang cerdik, yang fisiknya begitu kerdil, mengklaim bahwasanya ayat tersebut Allah memerintahkan agar kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian An-Nisa 102 ayat begitu panjang, di mana diterangkan saat Rasul dan para sahabatnya dalam keadaan genting amat, perang dahsyat, diriwayatkan ada 20 kali beliau tetap sholat berjamaah. Kemudian surat ayat ini cukup mendunia atau surat ke-9 ayat 18, di mana diterangkan ciri-ciri insan yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa atus zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Kemudian An-Nur 24 ayat 37 dan Al-Quran dan lain sebagainya. Saudara saya, kita cukup berbahagia, bersyukur, hati ini bergetar. Kenapa? Di lingkungan kita banyak sudah yang namanya masjid, bahkan dibangun yang megah sekali, sehingga kita mudah untuk menaklukkan sholat 5 waktu di masjid. Begitu ada seruan adzan, seruan yang begitu indah, mempesona, menggelora di dalam getaran qalbun kita, menandakan kaum muslimin untuk menaklukkan suara tersebut. Lalu bagaimana kondisi hati kita? Berdebar, bergetar, dan atau menaklukkan suara tersebut, dan atau kita bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Saudara saya, bahwasanya orang yang kita cintai bertitip kepada kita, ketika saya mati, antum juga mati, yang ditanya dihisab, yang dimintai pertanggungjawaban dulu sholat. Apabila sholat indah niscaya
yang lainnya mengikutinya. Bila sebaliknya, ya insya Allah sama. Lalu bagaimana dengan Ibroh? Contoh di atas, seorang yang buta total ketika perang dahsyat, ketika beliau dalam keadaan siuman membuat wafat beliau. Bagaimana kita? Kondisi sehat, organ kita maaf begitu normal semua, negara dalam keadaan aman. Wallahualam bisawab. Terakhir kali saudaraku, kaum wanita, bagaimana sebaik-baik sholat antum wanita awal waktu di rumah. Al-Baqarah 4546. Demikian tentunya kekilapan, kebodohan itulah anak. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, anak bukan ustaz. Wasari'u la maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Belajar taubat. Aku hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.